Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda tiba-tiba nekat terjun ke Sungai Musi di Palembang. Derasnya arus sungai menyebabkan tubuh sang pemuda tenggelam. Sedang memperbaiki rumah di kawasan Jakabaring, Palembang, seorang pekerja bangunan pingsan akibat tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Ribuan warga turut serta memecahkan rekor muri minum kopi di pinggir sungai secara serentak. Seorang pekerja bangunan tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memperbaiki sebuah rumah di kawasan Jakabaring, Palembang pada Minggu siang. Korban mengalami luka bakar sehingga tidak sadarkan diri. Sejumlah petugas Palang Merah Indonesia mengevakuasi pekerja bangunan yang tersengat listrik tegangan tinggi di sebuah rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Kondisi korban yang tidak sadarkan diri menyebabkan petugas harus berhati-hati menurunkan korban dari lantai 2 rumah. Terlebih korban mengalami luka bakar yang cukup serius pada bagian tangan dan kakinya. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya memperbaiki dak rumah yang bocor. Saat hendak memindahkan baja ringan, tiba-tiba bagian ujung baja ringan menyenggol kabel listrik yang melintang di depan rumah hingga mengeluarkan percikan api. Korban seketika terlempar. Tempel waktu nak nurunin alma, tempel listrik jalur luar ini kan. Kena kabel yang dipucuk-pucuk itu? Bukan kabel dari dalam rumah, di luar rumah. Kabel yang di luar ini kan. Yang tergantung-gantung itu ya? Iya, tersenggol. Masalah dia tak pakai sendal. Udah pakai sepatu boot itu? Iya, tidak pakai sendal. Kasih satu mutung di sini. Luka di mana Pak tadi? Kepala kan karena dia mungkin terkejut santuk di kaki. Kita tadi langsung bantu atau gimana ngelihat? Iyalah langsung bantu ke pucuk. Terus telepon tadi. Oh, kita posisi di bawah. Dia udah ada bocor tadi. Iya, kan cuma rencana itu kan nak nurunin alma itu. Selesai siang tadi kan baru nak mulai, selesai makan, langsung kesenggol. Oh, pas nuruni alma itu tersenggol kabel. Mungkin alma itu terlalu ke sini gitu kan. Nyenggol jadi ya. Mungkin luponya, mungkin lalai dia tuh tidak ditengoknya ada kabel. Padahal dia tuh lagi ingat kan ada kabel. Sempat berteriak tak? Oh iya. Sempat berteriak tak dari pas kesetrum? Iya, dia tuh waktu pas kesetrum itu, aku tuh sempat terkejut, ya kedengeran kalau ada api, langsung naik, cuma dia mau minta tolong. Masih sempat minta tolong kan, ya aku tuh pikir naik, tahan dia jauh. Korban akhirnya berhasil diturunkan dan dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kondisi jembatan di Desa Ketapang 2, Kabupaten Ogan Ilir memprihatinkan. Selain lantai yang berlubang, besi penyangga jembatan juga banyak yang rusak sehingga membahayakan kendaraan yang melintas. Jembatan besi yang berada di Desa Ketapang 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya memprihatinkan. Lantai jembatan sepanjang 30 meter yang terbuat dari plat besi berlubang. Beberapa tiang penyangga jembatan juga banyak yang patah dan berkarat, sehingga membahayakan pengendara saat melintas. Rusaknya jembatan sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir, namun karena tidak dilakukan perbaikan, kini kondisinya semakin parah. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga Desa Ketapang menuju ibu kota Kabupaten Indralaya. Warga harus berhati-hati saat melintasi jembatan, apalagi bila malam hari minim penerangan. Patah itu katanya. Kita punya itu belandar ini patah itu. Ada patah. Gigi pecah itu. Susah tak kendaraan melintas di sini? Susah. Jamnya malam. Siang ini mendingan. Kalau malam ada warga di sini untuk mengatur lalu lintas? Dia budaknya lah. Kasih untuk. Dengan adanya lubang ini kesulitan lewat dari sini. Ada yang ya kalau balik belakang. Untuk sebagai warga di sini mana Pak harapannya Pak? Untuk warga di sini. Itu bagus jadi lain. Bangun beton.
Warga berharap Pemda setempat segera memperbaiki jembatan ini sebelum roboh dan menelan korban jiwa. Jika jembatan ambruk, roda perekonomian warga akan terganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Jelang masuk sekolah tahun ajaran baru, sejumlah tukang pangkas rambut di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kebanjiran pelanggan. Mereka diserbu anak-anak karena saat awal masuk sekolah, rambut mereka harus rapi. Sejumlah tempat pangkas rambut di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Minggu ramai dikunjungi pelanggan. Mereka yang mengantri adalah anak-anak berstatus pelajar sekolah. Maklum saja, mereka akan masuk sekolah setelah libur panjang. Para pelajar ini sengaja memotong rambut mereka agar terlihat rapi di hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru ini. Tukang cukur pun panen rezeki. Dalam seminggu ini udah mulai rame, Pak. Mulai rame ya? Ya. Ini memang pas mau masuk sekolah atau gimana nih? Ya ini memang udah tradisi, Pak. Kalau mau masuk tahun ajaran pasti rame. Rame ya? Ya. Jadi ada jam operasi tambahan nggak ramai ini? Ya mungkin tutup sampai jam 10, Pak. 10 malam? Iya. Biasa jam 9 ini, sekarang jam 10. Dalam seminggu ditambah ini, ya? Momen seperti ini menjadi berkah tersendiri bagi tukang pangkas rambut. Kondisi ini berimbas dengan meningkatnya penghasilan mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ribuan warga Sumatera Selatan memecahkan rekor muri minum kopi di pinggir sungai secara serentak pada Sabtu sore pekan lalu. Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kopi asal Sumatera Selatan yang kini mengalami peningkatan popularitas. Sekitar 10.000 warga Kota Palembang memadati alun-alun Benteng Kuto Besak guna mengikuti pencatatan rekor baru Museum Rekor Indonesia pada Sabtu sore pekan lalu dengan minum kopi secara serentak di pinggir sungai. Pencatatan rekor muri ini juga diikuti 17.000 warga yang ikut meminum kopi di pinggir sungai dan danau yang ada di 16 kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Ribuan warga ini terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain pegawai pemerintahan dan siswa sekolah, peserta yang terlibat dalam pencatatan rekor baru muri ini termasuk para petani kopi yang ada di Sumatera Selatan. Mereka bangga dan bahagia dengan adanya kegiatan ini, terlebih saat ini harga kopi semakin naik. Biasa pencinta kopi, senang lagi kopi hitam. Ini tadi kita dari mana ini? Dari Lintang. Dari Lintang, sengaja ke Palembang ikut pemecahan rekor ini. Tanggapannya gimana? Harapannya ke depan gimana, Bu? Ini kan kopi lagi mahal juga sekarang. Insya Allah kopi harganya tetap mahal. Jadi perekonomian kita Kota Palembang di Lintang untuk ini udah bagus ya. Bisa naik ke derajat yang paling enak petani kopi lah. Berarti Ibu sangat nyambut senang ya acara ini? Oh tentu senang. Sebagai petani kopi kami senang. Harga kopi mahal, kopi mendunia. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan guna mempopulerkan kopi Sumatera Selatan. Apalagi Sumatera Selatan merupakan wilayah penghasil kopi terbesar di tanah air. Ini pencatatan rekor muri baru. Ya, minum kopi di pinggir sungai serentak terbanyak. Dan ini adalah rekor baru. Untuk pemecahan rekor muri ini adalah lanjutan dari beberapa waktu yang lalu kita pernah launching kopi Sumsel yang langsung dihadiri oleh PJ Gubernur Bapak Agus Patuni yang lama kemarin. Kemudian beliau punya inisiasi untuk melakukan rekor muri. Oleh karena itu kita tindak lanjuti bersama Kadin. Jadi inisiasi dari Bapak Gubernur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kadin dan bersama kami Dinas Budaya dan Wisata. Bagaimana rekor muri ini kita laksanakan. Dan alhamdulillah hari ini tercatat rekor muri kurang lebih minum kopinya sebanyak 27.000. Karena apa? Karena rekor muri ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan. Kedepan, perkebunan kopi yang ada di wilayah Sumatera Selatan akan dijadikan tempat agrowisata sebagai wahana dan destinasi baru tempat wisata di Sumatera Selatan. Selain itu, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan kopi Sumatera Selatan bisa lebih dikenal dan diburu masyarakat luas. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.